bilang tadi toh, Allah bilang, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, kalau Roh Kudus turun ada kuasa. Dan Lukas 9 ayat 1, waktu Tuhan utus murid-muridnya, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Kita itu ada tenaga, ada kuasa, amin. Ada tenaga, ada kuasa, ada otoritas. Ya, jadi jangan tunggu Pak Pendeta, Pak Gembala, Gembala FA, masing-masing dari orang. Kalau ada teman sakit, butuh didoakan, langsung berdoa. Ya, kalau bingung, berdoa saja Tuhan sembuhkan dia, amin. Ya, pokoknya kita tuh punya tenaga dan kuasa. Ya, bahkan kalau saudara baca perjanjian baru, orang-orangnya Tuhan itu berjalan cuma kena DP bayangan orang baik. Dengan berbagai macam cara Tuhan tahu kekurangan kita, ketidaksempurnaan kita. Tapi Tuhan akan pakai kekurangan dan kelemahan kita untuk memperlengkapi itu dengan tenaga dan kuasa. Masing-masing dari kita. Makanya masing-masing dari kita punya hak. Untuk apa? Untuk kita memanggil ya Aba, ya Bapa. Untuk apa, saudara? Untuk menerima mandat dari Tuhan sebagai ahli waris kerajaan surga. Makanya penting, saudara, kita betul-betul bersyukur kita berada di kehidupan perjanjian baru, manusia anugerah Tuhan. Karena kita sudah menerima pencurahan Roh Kudus. Dan istimewanya, saudara, Pentakosta pertama itu terjadi di Yerusalem. 120 murid di loteng, mereka berdoa dan berpuasa, melakukan yang namanya DNA gereja kita. Ya, doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam, saudara. Sehingga doa dan puasa terjadi yang namanya pencurahan Roh Kudus seperti nyala lidah-lidah api. Ya, itu disebut Pentakosta pertama. Dan apa hasilnya, saudara? Hasilnya 70% penduduk dunia di bawah Imperial Romawi itu jadi Kristen. Bahkan salah satu kaisar Romawi itu jadi Kristen, Konstantin. Karena kenapa? Karena efek dari Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang kedua itu terjadi tahun 1906 di Azusa Street, di mana Tuhan mandatkan kepada seorang hamba Tuhan namanya William Seymour, orang kulit hitam. Terjadi kegerakan yang luar biasa pada waktu itu. Orang-orang mengalami Tuhan, terjadi pertobatan di mana-mana. Hasilnya, saudara, 30% kekristenan hari ini. Jadi di dunia ini 30% kekristenan yang sungguh-sungguh ya. Kalau agama Kristen mayoritas, tapi yang sungguh-sungguh dari penduduknya 30%. 70%-nya dimenangkan melalui peristiwa Azusa Street. Dan yang luar biasanya, saudara, waktu peristiwa Azusa Street, William Seymour menubuatkan 100 tahun ke depan akan terjadi pencurahan Roh Kudus besar-besar, yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan itu bicara hari-hari. Hitung secara biblikal. Dari Adam sampai Abraham 2000 tahun. Abraham sampai Tuhan Yesus 2000 tahun. Dari Yesus hingga saat ini 2000 tahun. Berarti 6000 mau ke 7000. 1000 tahun di bumi, 1 hari di surga. Kita mau masuk hari yang ke-7. Sudah mau masuk di kesudahannya. Dan sebelum kesudahan terjadi, saudara buka dalam Matius 24 ayat 14. Di situ akan terjadi kegerakan yang besar-besaran, saudara, yang luar biasa untuk orang percaya. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi sebuah bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Namun sebelum itu ada yang namanya kegerakan besar-besaran yang akan terjadi. Tanda tanyanya apa, saudara? Tinggal tanda-tanda yang pertama, saudara, Tuhan pakai generasi. Makanya yang saya percaya, pelayanan generasi bukanlah untuk anak-anak muda saja.
Generasi Alkitab ada 3. Anak-anak, ya, pemuda, dan orang tua. Amin. Itu 3 generasi. Anak-anak, orang muda, dan orang tua. Jadi pelayanan generasi adalah pelayanan 3 generasi ini. Dan Tuhan mau pakai hari-hari ini. Amin. Amin. Jangan cuma anak muda, orang tua pun dipakai Tuhan. Dapat mimpi, teruna akan dapat penglihatan. Jadi pelayanan generasi adalah pelayanan yang Tuhan pakai di 3 generasi ini. Dan hari ini sedang Tuhan lawan. Tanda yang kedua, saudara, terjadi mujizat yang luar biasa besar-besaran. Masing-masing dari kita melihat pertolongan pembelaan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, terjadi goncangan besar-besaran. 2019-2020 terjadi pandemi COVID-19 yang cukup menggoncang dunia. Krisis ekonomi global yang menggoncang dunia. Perang Rusia Ukraina yang menggoncang dunia. Akhirnya kesudahannya sudah dekat. Kalau kiamat masih jauh, saudara belajar som. Tapi kesudahan dari semuanya, saudara, kedatangan Tuhan sudah dekat. Sehingga sebelum itu akan ada yang namanya pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir. Itulah Pentakosta ketiga. Saya percaya masing-masing kita, saudara, itu terlibat dan menjadi bagian dari kegerakan yang besar yang Tuhan mau gerakkan buat setiap kita dalam pencurahan Roh Kudus di hari-hari yang terakhir ini. Biarlah kita itu memiliki standar hidup manusia roh menjadi manusia ilahi, manusia yang sudah ditebus oleh tubuh dan darah Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.